Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Wamenkyu akui data transaksi janggal di Kemenku 349 triliun, Mahfud MD sekarang tinggal penegakan hukumnya ya. Jadi inilah trisulanya atau pamungkasnya, bagaimana setelah itu diungkap, yaitu bagaimana menyelesaikan itu semua dengan tuntas ya, dengan penegakan hukum. Kalau tidak ada penegakan hukum ya sama aja bohong ya, karena itu sudah merugikan keuangan negara ya. Kemudian tidak ada lagi juga yang dihukum. Bagaimana selengkapnya, ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Wakil Menteri Keuangan Wamenkyu Suhasil Nazara telah mengkonfirmasi bahwa data yang dimiliki Kementerian Keuangan dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK atau Kemenko Polhukam terkait transaksi janggal adalah sama adanya. Bakal ganas ya kalau sama sampai 349 triliun. Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyambut baik pernyataan tersebut. Akhirnya clear kan? Wamenkyu mengakui tidak ada perbedaan data antara Menkyu dan Menko Polhukam PPATK tentang dugaan pencucian uang. Angka agregat 449 triliun dengan 300 surat. Bedanya hanya cara memilih data. Itu yang saya bilang di DPR, sekarang tinggal penegakan hukumnya. Cuit Mahfud melalui akun Twitter @muhmahfudmd pada Jumat. Dalam cuitan tersebut, Mahfud juga mengkoreksi kesalahan pengetikan alias typo atas angka agregat 449 triliun yang seharusnya 349 triliun. Sembari menjanjikan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai angka 189 triliun yang sempat ia kemukakan saat rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisi 3 DPR RI pada Rabu. Ya, tipe yang benar, angka agregatnya sama, 349 triliun, suratnya 300. Dugaan korupsi di Kemenku bukan 3,3 triliun tapi 35 T ya rupiah, itu sama semua. Yang 189 T berbeda, nanti kita jelaskan. Cuit Mahfud lagi. Perbedaan angka transaksi janggal Kemenku yang diungkapkan Mahfud dengan laporan Kemenku sempat menjadi sorotan terutama setelah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjalani RDPU bersama Komisi 3 DPR RI. Pada Jumat, Kemenku menggelar media briefing di mana Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pada dasarnya data yang dicatat terkait transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan sama, tapi Menko dan Menko Polhukam berbeda dalam penyajiannya. Menteri Keuangan menyampaikan di Komisi 11, Pak Menko Mahfud MD menyampaikan di Komisi 3. Hari ini saya tunjukkan itu sama esensinya, data itu klasifikasinya saja yang berbeda, kata Suhasil. Sementara itu, berkenaan dengan angka 189 triliun rupiah, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menegaskan pihaknya berencana menggelar rapat yang menghadirkan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana untuk mensinkronkan hasil laporan transaksi janggal tersebut. Kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menko Polhukam, dan Kepala PPATK untuk menyinkronkan hasil laporan yang dimiliki Pak Menko sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Ibu Menkyu karena ada perbedaan sangat jauh, kata Saroni di Kompleks Parlemen Rabu malam. Menurut dia, laporan terkait adanya transaksi mencurigakan yang disampaikannya dan Sri Mulyani sangat berbeda. Di mana Mahfud menyampaikan dirinya memiliki data ada nilai transaksi janggal mencapai 349 triliun rupiah. Sedangkan Sri Mulyani menyebutnya hanya sekitar 189 triliun sepanjang 2017 hingga 2019. Kalau dari 349 triliun ada yang disampaikan PPATK tadi, ada 189 triliun yang dua kali terjadi laporan, di antara pelaporan pertama 180 triliun dengan 189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut, ujarnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan data yang janggal ya. Tentu saja kita tidak bisa benar-benar melihat gitu ya, karena yang mempunyai akses untuk itu semua tentu saja kementerian.
Nah, kita memang mendorong hal-hal yang positif saja agar kasus 349 triliun ini ya bisa terungkap dengan bisa diusut tuntas, dan orang-orang yang terlibat harus dihukum sesuai dengan undang-undang TPPU ya, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya. Hukumannya maksimal 20 tahun ya. Dan itu harus benar-benar ditegakkan. Kalau hanya disanksi dengan undang-undang ASN, maka itu akan jauh dari kata memberikan efek jerah ya. Akan ada pengulangan dan tidak ada marwah lagi dari Kementerian Keuangan. Dan kita kalau tidak ada usut tuntas ya sampai hukum yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jerah, maka tidak akan ada lagi ya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan ini ya, apalagi akan terlihat lebih suram lagi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk juga tindak pidana pencucian uang. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.